Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga teman-teman sehat selalu, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan. Baik teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu motor Yamaha Fazio yang kondisinya lampu indikator kerusakannya melotot ya teman-teman. Ini motor ini sudah dicek kemarin oleh tim SKY atau servis kunjung, tapi ternyata bermasalah dan kita akan cek hari ini di bengkel karena motornya mati total dan tidak bisa di starter. Nah, kita biasanya melakukan kepada teman-teman ya, itu biasanya cek adalah baterai, tombol starter kita langsungkan. Kemudian kita cek kabel-kabel, switch rem, kemungkinan dia ini makan tikus atau terlepas ya, atau terjepit. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita akan melakukan cek semuanya teman-teman. Agar lebih teliti lagi, kita akan cek di mana di sini ada seperti relay starter ya, kita cek kabel-kabelnya ada yang putus atau tidak. Ini ada kabel besarnya 2, ada kabel kecilnya 2 teman-teman. Ini harus selalu kita teliti teman-teman ya. Lebih baik kita ganti kalau memang kita tidak percaya dengan relaynya, tapi relay ini sepertinya masih normal. Nah, ini cara melepasnya adalah dengan dicongkel dengan menggunakan obeng minus kecil ya, kanan kiri, kemudian ditarik ke atas seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini caranya. Kemudian kita akan melakukan penggantian relay. Kita akan pinjam relay motor starter yang kemungkinan soketnya sama. Ini ada merah 2 besar, satu dari aki atau baterai, satunya itu menuju ke ECU ya, atau ke spool nanti. Nah, kita cek kabel CCU di belakang, kemungkinan ada tidak masalahnya. Kemudian di sekring ini ada putus atau tidak, perumahan sekringnya gimana. Kita cek sekringnya ada yang konslet atau putus atau tidak. Kalau tidak berarti kita aman. Tapi lebih yakin lagi kalau kita cek menggunakan multitester teman-teman. Nah, sekring apa saja yang harus dicek di sini, karena ada sekring utama, ada sekring sinyal, dan ada sekring sub sekring ya. Jadi wajib dicek. Kemudian kita karena tidak ketemu, kita lakukan software menggunakan diagnostic tools ya, yang terbaru versi 3 yang sudah menggunakan Y-Connect ya. Ini kita harus cek menggunakan FI software agar lebih yakin kerusakannya ada di mana teman-teman. Oke. Biasanya kalau motor seperti ini ada garansi teman-teman ya, garansi kelistrikan, garansi mesin selama teman-teman masih selalu rajin servis di dealer resmi ya. Kemudian tidak ada kabel-kabel yang memang sengaja dikonslet-konsletin, tidak ada kabel-kabel yang dipasang pengaman, itu kita akan berikan garansi teman-teman. Nah, ini kita lakukan FI software dengan versi 3. Kita sambungkan, kita akan cek. Biasanya ngecek pertama adalah kerusakan ya. Setelah kerusakan kita akan cek diagnosa fungsi teman-teman. Nah, ini ada kerusakan P0620 di mana SGCU bermasalah. Nih, ciri-cirinya adalah tanda pentung atau tanda tanya ini adalah kerusakan yang pernah terjadi ya. Ini kodenya 3 digit. Nah, ini kita lepasin semua agar lebih puas. Kita lepas semua kabel-kabelnya agar teman-teman atau kita pada saat ngecek kabel tuh bener-bener ketahuan mana yang rusak dan mana yang tidak teman-teman. Kita akan lepas, karena kita ada unit test rate, kita akan lepas semua ECU-nya. Kita akan coba pindahkan ECU motor test rate ke motor konsumen. Nah, ketika melepas ECU usahakan kunci kontak posisi off ya teman-teman ya. Jadi kita tandai ECU yang baru dan ECU yang lama, karena takut nanti receiver dan ECU-nya itu tertukar teman-teman. Jadi alangkah lebih baik hati-hati kita menggunakan pada saat bongkar pasang elektrik seperti ini teman-teman. Kita pasang, kita akan coba ECU ini di motor yang normal teman-teman.
Biasanya di bengkel tuh kendalanya seperti ini ya teman-teman ya. Ini cara cepetin seperti ini karena konsumennya menunggu ya. Dari tadi kita lebih meyakinkan kepada konsumen benar atau tidak ECU-nya rusak sebelum kita klaim ya teman-teman. Karena kita tester ECU tidak punya teman-teman. Oke, seperti ini kita tes kondisi, kita hidupkan motornya yang test rate dengan ECU yang motor milik konsumen ya. Kita pastikan juga posisi sudah terpasang semua receiver, kemudian kita remote juga kita ambil semua ya, seperangkat ya. ECU, receiver dan remote itu harus kita cabut semua teman-teman, tidak bisa salah satu. Nah, sudah seperti ini kondisi normal ya teman-teman ya. Dengan ECU yang milik konsumen kita pasang di ECU motor test rate, atau kita mau pinjam motor lah, punya mekanik atau punya teman-teman yang memiliki motor Fazio teman-teman ya. Seperti ini kita melakukan ini biasanya kalau udah kelistrikan itu kita lakukan bersama, karena kepala satu dengan kepala yang banyak itu akan berbeda hasilnya. Yang penting satu tujuan ya, ngeceknya pelan-pelan. Nah, pertama kita harus teliti itu cek-cek kabel-kabelnya teman-teman ya. Oke, pastikan kabel tidak ada masalah, baterai kondisi oke, sekring kondisi oke. Kita akan pasang kembali teman-teman. Kita jumper ya tombol starternya, tidak usah menggunakan tombolnya, kita langsungkan. Kemudian standar samping juga kita langsungkan. Kita pastikan bahwa tidak ada masalah di tombol, saklar standar samping, dan switch rem juga kalau kita perlu kita langsungkan teman-teman. Itu ya. Ini sudah kita ganti ECU dengan kondisi yang motor yang normal, ternyata tidak hidup teman-teman ya. Apa ini masalahnya? Kita harus mencari lagi. Nah, ini biasanya kelemahan seorang teknisi itu di sini ya. Bagi konsumen yang terjadi kendala seperti ini harus sabar teman-teman, karena mekanik juga manusia ya, tidak bisa dipaksa harus cepat, karena kelistrikan ini lama pengerjaannya ya, lama pengerjaannya. Nah, ini teman-teman ketahuan ternyata putusnya ada di belakang. Kita lakukan solder untuk kabel yang putus teman-teman. Dengan cara menyolder seperti ini harus rapi ya, jangan disambungkan saja dengan kabel biasa terus dilakban, jangan, karena ini arusnya sangat besar teman-teman ya. Motor-motor sekarang itu 3 pas starter halus itu angkatan awal itu besar dalam penggunaan baterai teman-teman ya. Ternyata sudah ketemu teman-teman, sip ya. Kita pasang lagi bodi-bodinya dengan benar, karena ini indikasi kabelnya terjepit pada saat pemasangan bodi ya. Kita tidak tahu kejepitnya karena apa, atau dimakan tikus ya, tapi indikasinya ada 2, terjepit atau dimakan tikus kabelnya teman-teman ya. Ini karena konsumennya nungguin, kita harus cepat-cepat, jadi kita keroyokan ya teman-teman ya. Akhirnya ketemu, hampir kurang lebih 2 jaman ya baru ketemu ya kabel ya. Ternyata kabel di belakangnya putus teman-teman. Kita sudah ganti ECU, hampir saja kita ganti kabel bodi, tapi kita ulangi, kita cek lagi perlahan ya. Kondisi biasanya enak tuh mengerjakan kelistrikan ini sore ya, biar kita cepet ketemu, tenang ya. Kemudian ini kita pasang bodinya seperti semula. Ini melepas bodinya adalah semua teman-teman ya, dilepas langsung ditarik ke belakang. Nah, posisi ECU-nya itu ada di belakang. Kita biasakan baut itu selalu dipahami ya, dimana baut yang di luar, dimana baut yang di dalam. Soket-soket jangan lupa. Nah, biasanya kalau kelemahannya kalau keroyokan gini, takutnya kabelnya nggak kecolok ya. Saking buru-buru mumet kepalanya, konsumen nunggu, itu biasanya kita grogi. Nah, kita harus tenang teman-teman, dengan cara mengecek ulang setelah pengerjaan kembali. Kita pastikan hidup dan nanti kita bawa jalan teman-teman. Kita pasang bodi-bodinya dengan cara hati-hati ya teman-teman, karena beberapa bodi Fazio ini
itu yang susah dalam bongkarnya teman-teman, karena bodinya sangat keras ya. Jadi bongkar bodinya memang sangat rapat bener ya. Biasanya konsumen ngeliat kita bongkar itu. Nah ini teman-teman caranya untuk mengetes kabel yang putus tadi ya. Tadi udah kita sambung, tapi ini video sebelumnya dites ketika standar samping diangkat. Ini kita ambil box lamsen, saya ambilkan di coil itu warna coklat ya. Itu kan 12 volt DC ketika kunci kontak on. Nah standar samping kita angkat naik turun. Kalau kita naikkan dia hidup, berarti tersambung jalur kabelnya ya. Standar samping sudah kita sambungkan tadi, tapi ternyata mati. Nah ternyata mati di belakang ini teman-teman, warna biru ya. Biru itu dari standar biru garis hijau ya, itu dari standar samping teman-teman. Oke, padahal sudah kita langsungkan tadi, nggak taunya di sini teman-teman putus. Tinggal serabut kita tarik-tarik, ternyata dia bekasnya tergencet ya nih warnanya nih. Nah, kabel yang inilah yang putus, sama kita software laporannya adalah ECU kondisi rusak. Padahal sebenarnya ECU tidak rusak, tapi kabel massa dari ECU itu rusak. Nah standar samping itu adalah memutus massa. Standar samping pada motor Vazio itu memutus massa teman-teman ya. Jadi ketika massanya standar sampingnya naik, dia terhubung, dan ketika turun maka massa yang ke tombol ini pun hilang, sama massa yang ke SGCU itu akan hilang. Seperti itu cara kerja standar samping teman-teman. Jadi memutus massa. Nah bedanya dengan motor lama, switch rim yang ada di depan ini itu memutus api yang ke relay starter, tapi sekarang itu langsung ke ECU teman-teman. Jadi mutusnya langsung ke ECU switch rim depan ya, kan ada dua kanan kiri. Itu memutus api yang selain ke rim, dia langsung ke ECU teman-teman, tidak langsung ke relay. Jadi sedikit teman-teman harus lebih paham ya, baca wiring diagram dan cara kerja, bagaimana membedakan antara relay. Kalau biasanya Mister Teknik kalau mengenal komponen tuh, motor baru copot-copot satu persatu, mana yang mati, mana yang tidak. Sekiranya kita lepasin satu-satu, kita tahu mana yang rusak, apa yang terjadi. Memang harus bermodalkan motor ya. Nah enaknya di dealer itu adalah kita punya contoh-contoh spare part yang bisa kita praktekkan teman-teman. Tapi dengan adanya channel Mister Teknik ini, Mister Teknik ingin berbagi bagaimana pengalaman dalam menghadapi kelistrikan yang terjadi di motor-motor sekarang yang dianggap susah ya teman-teman ya. Baik, jangan lupa like and subscribe, selalu berikan dukungan kepada Mister Teknik agar dapat memberikan informasi dan edukasi kepada teman-teman teknisi pemula atau yang mengalami kendala jauh dari bengkel, bisa rekomendasi video-video yang ada di Mister Teknik. Salam dari Mister Teknik. Semoga murah rezeki dan sehat selalu.